ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Pagi ini kita bisa diberikan kesehatan dan dapat melaksanakan tugas untuk mengevaluasi tesis atas nama Saudara Yuli Fredianto dengan judul pengembangan modul pembelajaran renang untuk meningkatkan minat belajar dan efisiensi teknik gerak renang pada pemula dengan para penguji, ketua saya sendiri, kemudian penguji ketiga Ibu Dr. Setio Rahayu MS, penguji keempat, penguji ketiga ke pertama Prof. Sugio MS, kemudian Bapak Doni Wirayuda dan Bapak Dr. Nasuka MTes. Baik, mengawali ujian pada pagi ini, Mas Yuli Fredianto, apakah saudara sehat? Sehat. Apakah karya yang telah saudara tulis, tesis ini merupakan karya saudara sendiri? Iya, Bu. Karya saya sendiri. Iya, silakan saudara baca pernyataan keaslian yang sudah saudara print, kemudian saudara bubuhkan tanda tangan di atas materai 6.000. Silakan, Mas. Dibaca nyaring, bersuara. Dibaca bersuara. Bentar gitu. Kalau saya cari filenya. Belum di print, Mas. Ampun, Bu. Sudah. Pernyataan keaslian. Dengan ini saya nama Yuli Fredianto, NIM 0602517020, program studi pendidikan olahraga. Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam tesis yang berjudul pengembangan modul pembelajaran renang untuk meningkatkan minat belajar dan efisiensi teknik gerak renang pada pemula, ini benar-benar karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Baik sebagian atau seluruhnya pendapat atau temuan orang lain terdapat dalam tesis ini, dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini saya secara pribadi siap menanggung resiko atau sanksi hukum yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini. Semarang 15 Juli 2020 yang membuat pernyataan Yuli Fredianto. Baik, ya, dengan membaca surat keaslian, pernyataan keaslian itu, maka saudara sadar bahwa secara pribadi saudara akan bertanggung jawab terhadap karya yang telah saudara tulis apabila di kemudian hari ada hal-hal yang perlu dipertanggungjawabkan. Begitu ya, Mas? Silakan ditandatangani di atas materai 6.000, tunjukkan ke layar. Diperlihatkan saja gini. Halo Mas Freddy. Iya, Bu. Mas? Iya. Ya begitu. Baik, sah ya pernyataan Anda. Baik, berikutnya, apakah saudara siap untuk diuji? Siap, Bu.
Baik, silakan saudara berdoa. Semoga diberikan kelancaran dan kemanfaatan ilmu yang sudah saudara pelajari. Kemudian saudara paparan, waktu jangan lupa 15 menit. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Ida, Dr. Ida Zulaiha M. Hum, kemudian Dr. Setia Rahayu, Prof. Dr. Sugianto M.S., Pak Doni Wirayuda Kusuma MPD PhD, dan kemudian Dr. Nasuka M.Kes yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan hasil karya saya di bidang tesis ini. Langsung saya mulai saja untuk PPT-nya kelihatan nggih, Bu? Yes, slide itu Mas. Di live boleh. Ya. Yang gambar layar itu Mas. Kirinya Mas, kirinya lagi. Sebelah kirinya lagi. Ini gitu. Ya itu. Ya. Tesis saya beri judul adalah pengembangan modul pembelajaran renang untuk meningkatkan minat belajar dan efisiensi teknik gerak renang pada pemula. Oleh Yuli Frendianto. Latar belakang masalah yang mendalami tesis saya adalah kurangnya pengembangan alat dari pelatih renang di lapangan, sehingga berpengaruh terhadap kurangnya hasil latihan yang maksimal. Keterbatasan ruang dan waktu yang sering menghambat proses latihan bagi perenang pemula, sehingga perlu adanya pengembangan alat atau modul yang dipakai perenang pemula untuk belajar mandiri. Jadi di sini kebanyakan di lapangan itu perenang latihan di kolam, kemudian pulang sudah tidak ada istilahnya kalau sekolah itu tidak ada PR tambahan untuk menambah keahliannya seperti itu, Bu. Jadi di kolam pulang selesai, tidak ada tambahannya. Kemudian identifikasi masalah. Di lapangan, peneliti menemukan permasalahan atau kendala dalam mencapai hasil latihan renang yang maksimal, khususnya untuk pemula. Di lapangan, seorang pemula mengalami kesulitan dalam mempraktekkan gerakan, kemudian terhambat oleh keterbatasan waktu latihan, dan latihan hanya bisa di kolam renang. Di sini peran pelatih sangat penting waktu di kolam, tapi ketika pulang ke rumah tanpa pelatih, mereka tidak bisa mempraktekkan gerakan yang benar karena tidak ada catatan atau istilahnya modul untuk mereka belajar mandiri seperti itu. Kemudian cakupan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, terdapat masalah yang muncul di lapangan. Untuk melatih renang. Akan tetapi tidak semua permasalahan akan diteliti. Penelitian dibatasi pada pembuatan buku modul pembelajaran renang untuk memaksimalkan hasil latihan renang pemula. Kemudian rumusan masalah. Dalam latar belakang di atas, penulis menentukan rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana pengembangan modul pembelajaran renang untuk pemula, kemudian bagaimana efektivitas modul pembelajaran renang untuk pemula. Kemudian tujuan penelitian dari penelitian saya, yaitu mengembangkan sebuah modul pembelajaran renang untuk memaksimalkan hasil latihan renang pemula. Di sini tujuan saya hanya ingin menambahi
dan memaksimalkan latihan yang ketika latihan di kolam dengan pelatih di rumah, anak-anak mampu belajar mandiri dengan modul yang saya kembangkan. Kemudian manfaat penelitian. Perenang pemula mempunyai buku pegangan untuk latihan mandiri di rumah. Yang kedua, memudahkan pelatih untuk melatih di setiap pertemuan dikarenakan perenang pemula mempunyai buku pedoman di rumah. Maksud saya ini anak-anak di rumah dia akan belajar mandiri dan mengulang gerakannya sesuai buku yang diberikan, dan kemudian di kolam maka pelatih akan lebih mudah untuk melatihnya karena sudah belajar dari rumah. Kemudian perenang pemula khususnya anak-anak akan lebih menyukai latihan renang karena latihan dikemas dengan gambar-gambar pada buku modul. Kemudian manfaat teoritis, menambah wawasan pengetahuan terutama bagi ruang lingkup olahraga renang. Kemudian yang kedua dapat menjadi referensi pengembangan produk buku modul pembelajaran khususnya pada olahraga renang. Kemudian untuk kerangka berpikir, dari permasalahan yang tadi saya bacakan, ini pelatih renang yang kurang maksimal karena keterbatasan ruang dan waktu. Maksudnya di sini ruang latihan hanya bisa dilakukan di kolam renang. Nah, saya ingin latihan bisa dilakukan, pembelajaran bisa dilakukan di rumah juga dan orang tua ikut mengawasi. Kemudian waktu juga kurang lebih seperti itu. Kemudian tidak adanya ikut campur orang tua dalam pembelajaran renang. Kemudian latihan renang hanya pada saat di kolam dan dengan pelatih. Kemudian dari permasalahan tersebut, saya ingin mengembangkan modul pembelajar renang untuk meningkatkan minat belajar dan efisiensi pembelajaran teknik gerak renang pada pemula. Kemudian pengembangan modul pada pelatihan dan pembelajaran renang anak-anak pemula. Selanjutnya membuat desain pengembangan modul pembelajaran renang untuk pemula. Kemudian prosedur pengembangan modul pembelajaran renang untuk pemula. Tahap 1 ini peneliti dan pengumpulan data. Pertama menganalisis awal, kemudian analisis karakteristik dan perencanaan. Lebih melihat ke lapangan. Kemudian tahap 2 ini perencanaan. Merancang desain modul, kemudian pemilihan bahan cetak, menggunakan kertas yang pas, kemudian produksi awal hanya beberapa buku saja untuk melihat hasilnya. Kemudian tahap 3 ini pengembangan atau development. Dari tahap 3 ini saya untuk memvalidasi dari ahli, kemudian produk direvisi, revisi awal, kemudian uji coba terbatas, diuji cobakan ke beberapa anak, dan keempat, merevisi produk akhir. Kemudian jadilah hasil produk pengembangan modul pembelajaran renang untuk meningkatkan minat belajar dan efisiensi pembelajaran teknik gerak renang pada pemula. Yang selanjutnya adalah desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian pengembangan research and development, disebut pengembangan berbasis penelitian. Metode penelitian pengembangan merupakan penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan mengkaji keefektifan produk tersebut. Lain halnya untuk menghasilkan produk tertentu, diperlukan analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut. Urutan dari desain penelitian, potensi dan masalah, kemudian pengumpulan data, mendesain produk, validasi desain, kemudian direvisi desain, setelah itu diuji coba, direvisi lagi, kemudian diuji coba untuk pemakaian, dan revisi produk lagi, dan akhirnya produk massal. Kemudian sumber data dan subjek penelitian. Seluruh data yang didapatkan pada penelitian ini digunakan untuk menilai kualitas modul pembelajaran renang yang dihasilkan agar layak digunakan.
Data yang diperoleh terdiri dari dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Subjek dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu ahli materi, ahli metode pembelajaran, dan pelatih-pelatih dari klub yang saya teliti. Kemudian teknik dan instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data ini untuk mempermudah pekerjaannya dan hasilnya akan lebih baik, yang berarti lebih teliti, lengkap, dan sistematis, sehingga mempermudah dalam pengolahan data. Instrumen dalam penelitian dari lembar validasi produk, angket atau questionnaire respon, dan interview. Kemudian hasil penelitian dan pengumpulan data. Ini modul pembelajaran renang pemula dalam penelitian ini dikembangkan melalui beberapa tahap sesuai dengan prosedur dan pengembangan ADI, yaitu analisis, desain, terus pengembangan, dan pengaplikasian, kemudian evaluasi. Ini hasil dari penilaian modul renang oleh ahli dan praktisi renang. Dari praktisi renang sendiri, ini pelatih-pelatih senior cukup, menurut saya cukup dengan hasil ini. Kemudian ahli media 63,5%, kemudian ahli pembelajaran 69,2%, kuat. Kemudian ini grafik penilaian oleh ahli dan praktisi renang. Kemudian prototip modul hasil pengembangan. Sampulnya yang berjudul modul belajar renang bagi pemula. Kemudian daftar isi, dimulai dengan gaya crawl, dengan gambar posisi streamline, kemudian gerakan tangan, gaya crawl, kemudian gerakan koordinasi, gaya crawl dari tangan, kaki, kemudian pengambilan nafas, kemudian disusul gaya dada, masih sama urutannya gaya, untuk gerakannya, tangan, kaki, kemudian koordinasi. Kemudian yang ketiga gaya kupu, masih sama dengan gambar-gambar. Yang keempat adalah gaya punggung. Gaya punggung, gerakan kaki. Yang ini gerakan tangan, gaya punggung, kemudian penutup. Di sini yang saya inginkan dari modul yang saya buat, anak mampu belajar mandiri di rumah dengan menggunakan modul ini sehingga pelatih dimudahkan dan efisiensi waktu untuk berlatih cukup efisien, kemudian menghemat waktu dan ruang, dan orang tua yang saya harapkan dapat ikut melatih dengan mengawasi anak-anak latihan di darat di rumah sendiri dengan mempraktekkan gerakan yang sudah ada di modul. Kemudian kesimpulan, berdasarkan penelitian dan pengembangan yang dilakukan peneliti, maka dapat diambil kesimpulan bahwa desain penyusunan modul renang untuk pemula yang digunakan peneliti melalui modul pengembangan ADI yang mencakup tahap analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Tahap analisis meliputi tahapan analisis kesenjangan sampai dihasilkan tujuan pengembangan. Tahap desain menghasilkan indikator dan tugas dalam modul yang integrasikan dengan isi konten yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna sampai menghasilkan konten yang siap dituangkan dalam bentuk nyata ke dalam modul pada tahap pengembangan. Tahap pengembangan menghasilkan produk berupa modul renang untuk pemula dengan konsep dasar materi, modul-modul yang telah dikembangkan. Setelah modul dinyatakan valid oleh ahli, selanjutnya tahap implementasi berupa tahap uji coba modul oleh pengguna untuk mengetahui respon siswa terhadap modul.
Berdasarkan hasil pengolahan data dari validator dan responden, diperoleh hasil bahwa modul renang untuk pemula ini dinyatakan bagus dan layak untuk digunakan. Kemudian saran penelitian. Peneliti disarankan untuk menyempurnakan modul terutama pada aspek ketercernaan modul dan kecermatan isi. Pengembangan teoretik renang yang dibuat modul harus terus dilakukan untuk menambah khasanah penelitian dan update informasi media baik dalam pembelajaran maupun latihan. Hendaknya dilakukan uji coba dalam skala yang lebih luas dan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efektivitas modul. Perancangan desain modul perlu ditingkatkan terutama dalam hal kemandirian modul, misalnya dengan ditambah dengan pengembangan lain seperti model latihan peningkatan, soal-soal penugasan yang sifatnya tidak membosankan seperti soal-soal tentang gerakan renang supaya modul ini dapat digunakan dan lebih menarik lagi. Terima kasih. Presentasi yang saya sampaikan cukup. Ampun, Bu. Maaf, Bustia, ini Prof. idenya masih ada tamu WR3. Oke. Nggih. Monggo, silakan. Ya, terima kasih Mas Heru. Untuk selanjutnya saya persilahkan Prof. Gianto sebagai penguji utama untuk memverifikasi atau menguji tesis ya saudara Juli Fredianto. Waktu kurang lebih 15 menit, kami persilahkan Prof. Gi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Ida, Bu Setio, Pak Nasuka, Pak Doni. Selamat pagi. Sugeng sehat-sehat semua. Ya. Dan Saudara Juli Fredianto. Selamat pagi. Oke, oke. Oke, selamat ya, Suli ya. Iya, Pak. Sudah sampai pada tataran terakhir ini. Iya. Semoga bisa lolos. Apa yang dipersiapkan semalam? Kenapa, Pak? Yang Anda persiapkan semalam apa? Istirahat yang cukup, Pak. Oh, istirahat cukup apa sibuk? WA nih para penguji. Nggih. Cukup mengingat. Oke. Itu apa PPT-mu dirangkai toh payah iki. Tak ketok. Ditutup dulu. Oh, ditutup. Iya toh di off. Ya, sambil jalan ya. Mana ya? Ini. Di share screen ditutup. Oh, nggih. Ada atas itu ada. Tengah itu loh. Tengah bawah. Tengah bawah. Nggih, tengah bawah. Share screen. Tengah bawah kan ada tulisan share screen. Bawah. Nggih. Kalau enggak ya atas. Atas, Pak. Tergantung laptopnya. Ya. Ya itu diklik. Oh, di atas. Namanya Friendly di atas. Nah. Diklik aja. Ini nggih, Pak. Wes. Ya kalau enggak bisa enggak apa-apa, Mas. Close share screen. Close. Wes. Oke, kita mulai aja, Suli. Nggih, siap. Mas ya, oke. Kita awali dari tata tulismu ya. Tata tulismu itu selain banyak kesalahan, tapi Anda terkesan ya ora teliti mempelajari panduan. Ya. Misalnya prakata itu kan ya gede loh. Tulisan gitu kan harus berarti kan. Tidak sesuai dengan panduan. Ya. Akhirnya hurufnya huruf besar. Misalnya itu
Terus moto tuh T-nya 2 apa 1? Nek T-nya 1 moto bumbu masak. Moto ini bumbu masak ibumu itu moto. Nggih, Pak. Moto di sini double T misalnya gitu. Nggih, nggih. Itu kan tidak kamu perhatikan. T-nya 2. Nggih, Pak. Setiap kali kamu masuk pasca, plang di depan tuh besarnya semacam itu. Kelihatan toh dari jauh-jauh kelihatan. Kelihatan. Tidak ada tulisan program. Ayo, diling-iling, ayo. Ora ono. Program pasca itu ora ono. Ya pasca sarjana Universitas Negeri Semarang gitu. Gak ngeh ta we? Nggih. Omahe dhewe ora mudeng piye. Ya misalnya itu. Dalam kampus, Pak. Aku jarang mesti tahu ngelirik tuh. Waktu mendaftar segala kegiatan mesti ono. Nggih. Itu kan lucu. Itu rumahmu sendiri tapi kamu tidak kenal. Ada lagi yang kamu maksud sekretaris prodi siapa? Harus dikasih nama nggih, Pak? Lah ya siapa menurut kalian siapa? Siapa? Nggih. Ya kok enggak, Re? Kamu kan nulis terima kasih pada sekretaris prodi. Yang kamu maksud sekretaris prodi itu nek koordinator siapa? Yang kamu maksud? Koordinator prodi siapa? Betul ngetes, Pak. Ya Allah. Ini mulai metu sembelih lagi kok. Koordinator prodinya orang ngerti ki piye. Diraka. Mane ngarang kowe sekretaris barang ki apa? Lah ora pokoke pembantu umum segala. Aja ngawur kowe ya. Gitu-gitu tuh kan ngawur. Ya. Terus misalnya di manfaat. Manfaat itu ada manfaat teoritis, manfaat praktis kan gitu. Ora tusuk dadi siji ngono. Nggih. Dilihat ya panduannya itu dilihat. Ya. Dilihat. Supaya Anda bisa nulis dengan benar. Isinya sudah benar, nulisnya tidak pakai aturan ya repot. Kan pasal sudah mengeluarkan panduan untuk menulis itu. Ya. Sekarang Anda kan mengembangkan modul ya. Nggih. Modul untuk belajar ya. Modul untuk khususnya renang ya. Ya, khususnya renang. Ya. Apa sebelum Anda merancang itu membuat ini apa belum ada? Saya sih pernah dengar, cuman belum pernah lihat yang itu, Pak. Yang jadi belum pernah lihat. Dengar dari mana? Browsing dari mana ya? Itu sudah ada loh. Yang di online itu sudah ada itu. Jangan poni belum ada, itu perlu dilihat. Karena kamu juga meneliti itu. Yang di aplikasi ke Android itu ada malah. Kamu kan buku, langsung di aplikasi ke Android. Bisa dibawa kemana-mana. Ya. Ada, dan itu nggak kamu singgung. Ya, penelitian terdahulu ada itu. Ya, beberapa ada yang S2 yang kemarin ada. Ya. Yaitu yang apa? Yang buku modul. Kamu ini kan khusus mengembangkan buku modul. Ya. Di dalam kalimatmu itu harus kamu bedakan antara belajar dengan latihan. Masa buku modulmu itu kamu harapkan untuk latihan anak di rumah. Modal renang kan bahaya. Iya, belajar nggih. Harus. Iya, itu harus kamu bedakan. Iya, benar, Pak. Nggih. Iya kan, dia belajar teori, belajar. Andai kata praktek ya di darat. Bahaya loh, dia praktek sendiri di kali itu kayak apa? Iya, Pak. Tahu-tahu rak mulai kan repot untuk belajar. Kamu tuh banyak yang pengertiannya itu maksudnya belajar, tapi kamu tulis latihan. Nah, latihan kan langsung praktek di lapangan, di kolam renang. Ya, dan tidak semua rumah punya kolam renang. Ini ya pinggir kali. Ya, itu harus kamu nanti lihat, dibaca. Mana yang kamu maksud itu. Ini untuk belajar atau untuk latihan. Mana yang kalimat latihan, mana yang kalimat belajar. Ya, Ya, Pak. itu supaya pas. Jangan sampai konotasinya nanti tanpa, dan kamu kan nyebutkan tanpa pelatih kan. Nah, dia bisa menganggap, bisa mengapa pelatihan renang orang sanggup pelatih iso. Langsung lari masuk kolam renang sendiri, tidak pulang.
Terus untuk yang apa? Untuk yang kamu maksud pemula itu usia berapa? Pemula yang saya harapkan Aja diharapkan. Kok diharapkan itu harus sebar kok diharapkan. untuk anak-anak, Pak. Iya, pemula itu kamu maksud pemula itu usia berapa? Usia 9 sampai 11 tahun, Pak. Nah, iya itu tidak pernah kamu nyebut itu. Ya, usia-usia itu karena itu kan menyangkut pada apa kemampuan belajar, teks ya. Itu usia segitu udah mampu belum kan gitu. Mencerna keterangan, gambar itu sudah mampu belum anak usia-usia sekian. Lalu dalam uji cobanya juga memang ya sudah berhasil. Tapi kan itu perlu ada cantumkan usia itu karena nanti perhitungannya ke sana. Dia sudah mampu belum belajar teks dengan misalnya gambar dan teks itu. Dia sudah mudeng belum? Anak usia berapa? 9, 11 ya? Iya. Itu kelas piro tuh? Kelas 4, kelas 3, kelas sampai kelas 5. Oh, iya, itu kan beberapa masih mau coba mesti gradul-gradul tau. Iya kan? Iya. Belum begitu lancar ya. Sehingga itu perlu Anda apa? Sehingga kalau begitu itu gambar lebih dominan karena dia lebih gambar daripada membaca. Ya enggak? Iya, Pak. Ya. Oleh sebab itu sayangnya gambarmu itu banyak gambar yang ambil dari buku. Tidak gambar live, jadi kamu sendiri difoto. Gambar ngambil buku ya boleh, tapi itu kan ada yang nyipta gambar itu toh, kamu bisa diprotes, bisa bisa dikasuskan, diprotes. Ada landasan hukumnya kok. Kan lebih baik motret sendiri, difoto. Ya, difoto sendiri pakai peraga itu lebih bagus. Tidak sekedar jiplak dari gambar. Dan itu gambar mati. Tapi kalau Anda foto itu lebih menarik. Dia lebih tertarik. Asal Anda pandai-pandai aja dengan gerakan tertentu itu melalui foto itu dia bisa lebih jelas. Ya. Kembali ke latar belakangmu itu lebih fokus, lebih jelas apa yang kamu jelaskan tadi dan tidak tertulis di latar belakangmu. Difokuskan lagi ya. Iya, Pak. Difokuskan lagi di latar belakang itu tujuannya itu untuk membantu perenang pemula itu belajar di rumah, bukan berlatih loh. Oke. Nah, berlatih nanti nangkapnya dia membaca itu langsung bawa ke sungai, bawa ke kolam renang. Tapi dia belajar teori renang. Iya, Pak. Ya itu kan belajar teori renang. Ya itu. Terus di bab 2 itu kajian pustaka. Kajian pustaka itu kan itu kalau kamu baca itu di kajian pustakamu itu kan sekedar buat jejer tok. Untuk apa itu kamu cantuman 1 2 3 4 5 untuk apa? Itu kamu maksudnya untuk apa? Kamu nyantumkan hasil penelitian terdahulu. Kan punya maksud Anda. Iya, Pak. Maksudnya apa? Untuk pengembangan pengembangan produk yang terdahulu. Ya, Pak. Nah, itu harus dikaitkan. Ya. Hasil penelitian terdahulu itu kaitannya piye karo penelitian yang akan kamu lakukan kan gitu. Okay. Setelah nomor berapa yang terakhir tuh nomor berapa? 6 apa nomor berapa tuh? Nomor 5, Pak. 5 terakhir. Nah itu bawahnya dikasih urean lagi. Kasih urean ada kalimat penjelasan dari hasil penelitian tersebut di atas, apa kaitannya dengan penelitian saudara, mendukung atau ada beberapa yang memang belum, sehingga ini kamu lakukan penelitian kan gitu. Ya, jadi tidak sekedar kamu jejer titik itu penelitian hasil penelitian ke berapa kelima titik orang menonton, tapi dikaitkan dengan penelitian saudara itu apa? Kasih keterangan. Iya ada ya, ada kata penghubungnya ada ya.
berikut ya. Ya saya tahu aja setelah saya membaca itu. Cover bukumu itu. Cover Nggih. Cover bukumu gambar omah toh. Iya, Pak. Rumahan toh itu. Cover bukumu itu loh, Bang. Nggih. Aku kan mau gambar kowe kok. Iya, Pak. Gambar rumah. Ya. Itu aku nek tak waca tak golek itu ora ngerti kan semua punya makna. Mengapa kok gambar rumah? Aku penasaran, mengapa kok tuh rumah? Biar Karena kamu belajar di rumah, Pak. ya itu kan karepmu, sing ngerti kan kowe tok. Nggih. Belikan ilustrasi yang memang itu semua begitu melihat gambar, ngapain ndelok keterangan? Orang bisa melihat gambar langsung mudeng, langsung nangkep. Ada yang betul harus sanggup gambar, belajar di rumah secara mandiri, rampung kan? Kan gitu. Ya, tapi caranya, ada kata rumah ya, ben orang lihat gambar rumah itu langsung mengerti, oh ini memang untuk belajar mandiri di rumah itu. Nah, kesan itu yang iso tertangkap. Oh, iya. Itu ibaratkan saya sendiri. Oh iya. Saya sendiri penasaran kemarin setelah itu tak lihat apa tuh itu karepe apa kok dadak omah. Kok gak mobil kok tidak kapal, tidak apa itu ya. Iya. Ternyata punya maksud itu, artinya itu belajar di rumah itu covernya. Terus dalam pelaksanaannya kamu kok tidak punya ya, padahal di situ di teorinya kamu sebut itu. Maksudnya draft modul awal, draft modul. Karena kamu membuat modul baru. Draftnya mana? Saya ada Di apa? itu, Pak, apa namanya yang produk awal niku nggih. Wonten. Stop. Itu jangan diberi nama produk. Kalau produk sudah hasil toh. Nggih. Tapi disebut nama draft awal. Oh. Jadi itu modelmu awal, setelah itu nanti kan divalidasi oleh beberapa validator. Kan gitu. Baru sampai setelah uji coba baru namanya produk. Itu namanya adalah apa? Draft rancangan awal. Ya, draft rancangan awal. Itu hanya bukan produk namanya, bukan produk. Karena masih ada tahapan berikutnya. Okay. Terus berkaitan dengan validator. Itu kan Anda kan wujudnya buku kan? Iya, Pak, buku. Ya, buku itu validatornya itu yang utama itu mesti ahli materi. Yang utama. Itu biasanya diambilkan dari akademisi. Tidak hanya cukup praktisi. Ya. Akademisi itu yang penting. Ya. Akademisi, praktisi ya boleh itu orang lapangan, itu ahli media. Apa yang praktisi itu kamu maksud pembelajaran itu, ahli pembelajaran? Praktisi niku pelatih. Maksudmu ahli pembelajaran ini siapa? Nggih, pelatih renang di klub, Pak. Oke, lah praktisi? Nggih, pelaksana niku, Pak, pelatihnya itu, praktisi. Nah, mau ndak ana praktisi dhewe, ana ahli pembelajaran dhewe. Ahli pembelajaran. Ahli pembelajaran ya ahli materi itu sebenarnya. Itu dari akademisi, Pak. Iya. Ya, kamu kan hanya ngambil pelatih saja, pelatih dan ahli media. Terus apa lah? Sama itu ahli pembelajaran itu Pak Tri, Pak. Dari dosen UNES. Ya itu kalau kamu sebut ahli materi, ya, draft akademisi. Ya, dari akademisi. Iya itu lebih mantep kan? Iya. Dari pembelajaran nek ternyata orangnya guru SD piye? Kirang Kan pas. tidak meyakinkan, ya kurang meyakinkan kan? Akademisi apalagi kamu sebutkan dosen Pak Tri. Pak Tri siapa? Pak Tri Tunggal. Oke. Nah gitu kan tahu. Oh, Pak Tri Tunggal. Ya. Oke, tadi untuk pemula sudah usia 9 tahun, gambar sambul, oke.
Terus berkaitan dengan tadi gambar sudah ya, gambar hendaknya itu yang hidup ya. Ya. Syukur kalau bisa buat sendiri. Terus saranmu itu kok terus muni peneliti itu piye? Peneliti kan Anda, kan kamu. Nah. Ya. Nah, itu kok sarani dhewe piye? Peneliti yang akan datang, bagi peneliti yang akan datang kan gitu. Iya, Mas. Peneliti titik itu kan kowe dhewe. Iya, maksudnya itu, Pak. Oh iya, aku ngerti karmu ya peneliti yang akan datang. Peneliti yang akan datang itu bukan peneliti titik ya, berarti kamu kan. Berarti kan kamu. Oke. Sekarang di dalam uji coba, walaupun kelompok kecil, Pak, ya kelompok kecil pernah ada tak? Iya, Pak. Kelompok yang luas. Ya. Dalam praktek di lapangannya itu apa ada pengamat langsung? Siapa yang sebagai pengamat langsung? Praktek di lapangannya itu saya kan masuk di klub untuk apa namanya? Saya ambil anak-anak pemula itu, kemudian saya beri buku pengawasnya mungkin orang tuanya, Pak. Terus? Kemudian, Stop. Kaitannya kan dengan pembelajaran. ya, Kalau pas orang tua yang guru olahraga, guru penjas itu sih tidak ada masalah. Kamu harus memberikan perlakuan pada orang tuanya kalau gitu. Bagaimana cara-cara memandu anaknya belajar renang kan gitu. oh iya, Lah nek ora itu piye? Mbok boleh aku ora mudeng. Saya tidak pernah belajar gitu kan gitu. iya, Pak, benar. Iya kan ya. Harus ada pemahaman kalau itu kamu gunakan sebagai Pengawas. alat sumber data untuk mengawasi anaknya belajar. Kalau tidak diberi pemahaman atau piye, harus ada pemahaman. Ya. Ada orang tuanya itu. Nah, orang tuanya juga diberi pembelajaran bagaimana cara mengawasi anaknya belajar. Kalau tidak kan nonsen. Iya, benar. Padahal itu orang tua tanya tuh itu, kasih angket itu orang tuanya. Kenapa, Pak? Orang tuanya kamu kasih angket enggak untuk merekam data pelaksanaan? Boten, Pak. Boten. Boten. Nah, katanya tadi waktu uji coba itu yang ngawasi orang tuanya. Lebih ke anaknya ya, Pak. Lebih ke Lebih- anak. Iya, anaknya kan belajar, yang mengawasi belajar kan perlu direkam kan. Bagaimana dia mengawasi belajar? Oh ternyata anak saya senang, anak saya begini yang itu. Selain anaknya juga mungkin anaknya merasa senang, merasa mudah. Karena kamu sebut-sebut loh itu Ya, bahwa ya tahu orang tua tahu itu Iya. sebagai pemandu, pengawas anaknya belajar. Tapi tidak kamu rekam. Kalau kamu rekam bagus itu. unik. Apa komentar dia? Ya. Anaknya itu sendiri ya, komentar dia apa? Dan itu kalau lengkap itu orang tuanya perlu diberi treatment, diberi pemahaman sebelumnya. Kan begitu. Dan itu kamu juga harus yakin bahwa anak usia segitu dan rata-rata anak klub itu kemampuan membaca dan memahami sesuatu itu punya kesamaan. Kalau tidak sama ya beda-beda. Iya. Iya kan? Iya. Mau coba gradul kan. Apalagi yang usia 9. Ya, misalnya kan begitu. Itulah ya. Jadi beberapa ini masukan dan tadi klarifikasi dari apa yang Anda tulis. Terus terakhir, apa rencana saudara setelah melakukan penelitian ini? Rencananya Apa cukup selesai untuk ujian, lulus, selesai untuk magister gitu? rencana untuk modulnya nanti saya share ke anak-anak yang mungkin yang membutuhkan, Pak. Kok tahu kamu sebutan buat takok iji-iji ngono. Halo, siapa butuh buku renang ngono? Kebetulan kan saya melatih di klub di salah satu. Ya stop, ya itu kan klubmu sendiri. Ya beda carane. Kan buku itu kan bisa dipakai anak di mana saja kan? Di Ya. Sumatera, Kalimantan, Irian, kan gitu kan? Iya. Ya mestinya harus diupload di mana gitu, di web, di apa gitu. Ya. Supaya lebih tersebar. Kamu menganggap
modulmu itu ini baru pertama kali apa enggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak. Tapi perlu itu ada rancangan untuk di-upload. Ya. Ya, buku itu bila perlu ya kowe nek bisa bekerja sama karo percetakan, bekerja sama karo Gramedia. Di Gramedia kan gitu, disebarluaskan ngapain. Jadi ini masih ada pekerjaan untuk langkah selanjutnya, selain untuk target lulus, juga digunakan punya program untuk menyebarluaskan buku ini. Ya, kan gitu. Sehingga habis ini saya sarankan nanti dihak patenkan. Ya, kalau masih kesulitan nanti lewat pasca. Ya, kita bantu untuk ngurus hak paten di LP2M. Supaya tidak dijiplak orang. Kalau dikopi orang, terus namanya diganti, piye? Ya kan bisa aja, itu harus dihak patenkan. Ya, jangan lupa itu. Iya, Pak. Dihak patenkan. Sekian dari saya kira cukup. Selamat untuk Saudara Suli. Saya kembalikan pada Bu Stiani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ki atas koreksi, masukan, saran Saudara Zuli. Karena sudah Anda rekam ya semua nanti untuk bahan perbaikan tadi apa yang disampaikan oleh penguji utama. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Doni Wirayuda Kusuma, PhD. Waktu lebih kurang 15 menit, Pak. Dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Sugianto KS, Pak Dr. Nasuka, dan Saudara Zuli Brendianto. Sebelum saya masuk ke isi dari skrip tesis saudara, saya menyambung dari pernyataan dari Prof. Ki, apa pembelaan saudara. Halo, Zuli dengar ya? Dengar, Pak. Halo, Zuli dengar? Dengar. Oke. Menyambung dari pernyataan Prof. Ki, di masa sekarang ini kan sudah masa Android, masa dengan teknologi tinggi begitu. Kemudian Anda terus membuat modul dan berbentuk buku. Dasar Anda bagaimana itu? Bagaimana Anda bisa bersaing dengan Android? Menurut saya, walaupun sekarang sudah sangat maju, tapi semua kalangan tidak mempunyai katakanlah ekonomi yang cukup, Pak, untuk membeli Android. Jadi modul ini kan katakan sangat murah, bisa menjangkau semua kalangan seperti itu. Kepraktisannya bagaimana? Kepraktisannya bagaimana? Apakah praktis atau tidak? Secara lebih hemat, Pak. Kenapa kok bisa lebih hemat? Karena tidak perlu kuota, tidak perlu HP Android. Karena contohnya di desa-desa itu anak-anak tidak semuanya punya HP menurut saya. Terus responden Anda mana? Anak uji coba Anda di posisi di mana? Posisi di Jepara dan Semarang. Jepara dan Semarang. Dan itu apakah itu sesuai dengan karakteristik yang Anda sebutkan tadi? Misalnya di desa yang akses internet sulit atau tidak memiliki Android, tidak memiliki tablet, HP. Cocok enggak itu? Kurang cocok, cuma untuk jangkauan lebih luasnya saya mikirnya untuk ke depannya itu katakanlah dibawa ke desa mungkin lebih cocok seperti itu, Pak. Tetapi anak uji Anda kok di kota kan juga enggak pas. Hasilnya pun nanti juga akan berbeda.
menurut Anda di kota itu tadi di Jepara dan Semarang itu mengatakan bagus, tetapi belum tentu di desa. Karena anak uji Anda kurang tepat di situ. Iya. Tapi di kota sendiri ada beberapa orang tua yang tidak memberi fasilitas HP kepada anaknya. Seperti itu. Oke, gini saja. Anda berikan penguatan hal-hal yang menjadi pertanyaan ini karena juga menjadi rancu di masa modern. Anda masih menggunakan tradisional. Pertama itu. Yang kedua, objek uji coba saudara malah di kota, padahal sasaran saudara di desa. Itu perlu juga dibuat kajian. Paham ya? Kemudian kita masuk ke tulisan saudara. Anda perhatikan abstrak ini. Di abstrak itu, saya share screen ya yang sudah saya... Oke, sudah terlihat ya? Ya. Sudah terlihat belum? Namun. Oke. Anda perhatikan abstrak di sini. Abstrak di sini tulisan Anda itu tidak harusnya abstrak itu berisi tentang gambaran umum. Halo? Oke. Berisi tentang gambaran umum dari hasil penelitian saudara. Tapi setelah baca abstrak saudara, ini tidak menggambarkan dari penelitian Anda. Contoh, di paragraf kedua itu kan ada isinya tentang metodologi penelitian. Anda tidak menjelaskan secara terperinci, teoritis saja ini. Harusnya Anda mensampelnya itu seperti apa, karena instrumen di penelitian riset and development aktif, tapi Anda tidak mencantumkan juga di situ. Kemudian prosedurnya bagaimana? Setelah itu, setelah data didapat, bagaimana Anda menganalisisnya juga tidak tertulis secara singkat di situ. Paham ya? Ya, Pak. Kemudian di alinea terakhir atau paragraf terakhir, ini juga tidak tertulis secara jelas, yang seharusnya isinya berisi simpulan, tapi simpulan yang ada itu kurang tepat. Harusnya simpulan itu berisi tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian saudara. Paham ya? Ya, Pak. Kemudian yang kedua, yang di halaman di kerangka berpikir di akhir bab 2. Apa tuh yang Anda ketahui tentang kerangka berpikir? Apa yang Anda ketahui tentang kerangka berpikir? Halo? Oke, pemikiran tentang rancangan itu, Pak, penelitian. Pemikiran tentang rancangan penelitian. Maksudnya piye kuwi? Sebelum melakukan penelitian itu kita punya rancangan dahulu untuk tahap-tahap selanjutnya itu, Pak. Itu bukan kerangka berpikir, itu namanya prosedur penelitian saudara. Apa toh kerangka berpikir itu ya pola pikir saudara yang dituangkan di dalam sebuah bentuk gambar. Misalnya masalahnya kenapa toh? Oh, secara teori masalah ini karena pengaruh dari ini sehingga Anda memberikan solusi.
solusi terakhir itu Anda menciptakan atau Anda membuat sebuah penelitian R&D itu yang terakhir. Jadi asal mula konsep teoritisnya bagaimana, itu namanya kerangka berpikir. Kalau saya lihat di sini gambar saudara itu bukan sebuah kerangka berpikir, ini seperti prosedur penelitian, langkah-langkah penelitian saudara. Oke. Bukan kerangka berpikir. Ini saya sudah kasih catatan di sini. Kerangka berpikir adalah diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan di antara konsep-konsep tersebut. Jadi ada beberapa konsep itu Anda gabungkan menjadi satu sehingga muncullah konsep masalah dan konsep teoritisnya. Kemudian muncul solusi. Solusi itu yang Anda teliti. Paham ya? Ya. Paham enggak? Ini kalau enggak paham, tanya sekalian, enggak apa-apa. Ini intinya kan kumpulan dari konsep-konsep dari permasalahan yang harus dicari tahu ya Pak. Jawabannya. Ya. Jadi pola pikir saudara sehingga merumuskan itu menjadi sebuah masalah dan harus diteliti, harus dibuat. Itu namanya kerangka berpikir. Asal mulanya bagaimana? Oh iya. Dari lab. Oke, kemudian yang terakhir di simpulan. Di simpulan ini saya juga tidak menemukan sebuah simpulan yang tepat. Karena saya melihat ini tidak tidak langsung menuju ke kesimpulan dari penelitian saudara itu apa. Harusnya di simpulan itu merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian saudara. Pertanyaannya piye toh? Oh, bagaimana pengembangan untuk renang? Oh, pengembangan untuk renang ini seperti ini dari hasil penelitian. Kemudian yang kedua, dari hasil angket, dari hasil observasi singkat, itu namanya simpulan. Ya. Kalau dilihat ini bukan simpulan, ini apa ini? Kurang tepat, apa kemana-mana ini? Ya. Oke ya. Jadi ada beberapa tulisan Anda itu yang tidak pas dalam mengarahkan pembaca. Ya, seperti tadi abstrak itu seharusnya menjadi gambaran keseluruhan dari penelitian saudara, tetapi tidak memunculkan itu. Yang kedua, kerangka berpikirnya kurang tepat. Yang ketiga, simpulannya juga kurang tepat karena tidak menjawab dari pertanyaan penelitian Anda. Gitu ya? Ya. Saya kira itu Bu Setia yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya persilahkan Bapak Dr. Nasuka untuk menguji Saudara Zuli Fredianto. Waktu ini penguji pembimbing pertama ya. 10 menit Pak kurang lebih. Monggo Pak Nasuka dipersilakan. Mic-nya belum dibuka Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Ketua Penguji dan Sekretaris Ujian serta masing-masing penguji dari Prof. G, Mas Doni, dari khusus yang pagi ini akan mempertanggungjawabkan karya ilmiah saudara yaitu Mas Yuli Fredianto. Dengar Mas Yuli? Dengar Pak. Oke ya. Ini hari
nasib beruntung atau tidak tergantung dari pertanggungjawaban pada pagi hari ini ya. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan lancar dan sukses dan membawa makna dalam kehidupan ya, hasil penelitian saudara. Dari beberapa penguji sudah memberikan masukan dan pertanyaan ya. Namun begitu saya akan memberikan replay atau ulangan ya tentang pada saat pembimbingan maupun dalam membuat skripsi. Ya. Saya tanya sekarang ya, abstrak itu apa toh? Abstrak itu apa? Singkatan dari isi tesis, Pak. Rangkuman. Kok singkatan? Rangkuman, Pak. Rangkuman atau sari. Tahu nggak? Bahasa Jawa kan sari kan? Bahasa Cina ini abstrak, bahasa Jawa ini sari. Nah, sari kan apa ini intinya dari apa yang kamu teliti. Makanya dalam membuat abstrak itu jangan menyimpang dari kaidah yang ada dalam penelitian saudara gitu ya. Mulai dari alinea 1 memuat tentang permasalahan dan tujuan. Nah, bab 2 masalah apa? Alinea 2. Alinea 2. Jenis penelitian apa? Ya. Alinea ketiga hasil. Hasil itu yang akan dibaca oleh pembaca, termasuk dari penguji semua. Nah, yang alinea terakhir adalah simpulan dan saran. Kamu sudah masukkan simpulan, tapi sarannya belum. Itu penting itu. Ya, pada saat kamu meliti itu sarannya kepada siapa? Ya, itu kepada audien yang kamu sebagai apa? Pengambilan data. Kamu pengambil datanya pakai apa? Pakai angket, Pak. Nah, angket. Tadi disinggung kalau pakai angket terus yang ahli, ya, dari akademisi, ya, dari pelatih dan dari atlet. Karena ini untuk pegangan kan gitu. Dari akademi sudah Pak Tritunggal kan, dari pelatih siapa kan gitu. Sudah waktu bimbingan sudah tak ingatkan toh? Namun, Pak. Nah iya kenapa lupa? Ya, mungkin calon profesor kamu jadi lupa. Itu abstrak intinya ya, diingat-ingat. Kemudian ini penelitian pengembangan, berarti sudah ada yang terdahulu. Nah, penelitian pengembangan ini berkembang untuk maju atau untuk mundur. Nah, tadi ditanya sama penguji, nah, kenapa udah pakai Android? Jawaban udah betul, karena tidak semua, walaupun di kota itu semuanya pakai Android. Bahkan sekarang itu orang tua melarang untuk memakai HP semaunya sendiri kan itu. Nah, karena kan yang kamu sasarannya untuk pemula kan? Pemula umur berapa itu? 9 sampai 11. Berarti anak SD. Nah, itu dasar pemikiran kamu nanti dituangkan dalam latar belakang kan gitu. Ya. Jadi kuat. Memang tidak menutup bahwa itu bisa dimasukkan dalam internet. Nah, tapi sasarannya itu adalah walaupun menuju ke globalisasi itu adalah untuk mereka-mereka yang kebetulan dari anak-anak yang tidak dipegangi HP. Dia betul nggak pegang HP sehingga menciptakan modul kan itu. Nah, modul ini alangkah baiknya kalau kamu itu bekerja sama dengan Depdikbud atau dinas, bisa dihakikan, ya, dihak cipta. Kalau memang nanti sudah memenuhi syarat, ya, dari validator tadi, oke, kerjasama dengan Depdikbud atau dinas terkait bisa untuk dipatenkan kan gitu. Ya, artinya walaupun punya buku, ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kebaikan dari para atlet yang untuk tadi pembelajaran, ya, pembelajaran itu modul. Kemudian ini kan penelitian pengembangan kan? Iya, Pak. Ya, Mas Yuli. Ya. Ini penelitian pengembangan kan? Iya. Ya.
Nanti yang mau dikembangkan apa kan itu. Ya. Walaupun dulu sudah ada, tapi ada kemajuan, ada teori-teori atau perubahan dalam kamu neliti kan gitu. Ya, yang akan dikembangkan akan diaplikasikan di dalam masyarakat. Ya, tentunya khususnya ada pemula. Ya saya tanya. Sekarang saya tanya, yang dimaksud pemula itu apa? Walaupun tadi sudah kamu masih ragu-ragu. Pemula adalah orang yang dalam tahap awal untuk belajar, Pak. Belajar renang khususnya. Nah, makanya tadi harus ada dua aspek. Yaitu pemula itu yang baru belajar, tidak hanya untuk anak-anak. Mungkin saya, Mama, umur 60 tahun, ya 61. Ya, baru belajar renang. Kan termasuk pemula apa enggak itu? Masih pemula. Nah, cuma batasannya yang kamu sebagai koresponden adalah sasarannya adalah pemula untuk anak kan gitu. Ya, nanti ditegaskan di dalam apa penelitianmu, ya. Itu. Kemudian tadi kerangka berpikir sudah disinggung, ya. Kemudian saya menyarankan saja ada beberapa yang perlu diketahui sehubungan dengan modul Anda dalam penerapan yang nantinya akan disampaikan kepada anak-anak usia dini atau anak-anak pemula, anak-anak kecil. Ya. Itu dalam aturan penerapannya itu harus hati-hati. Kata-kata belajar dan latihan sudah disinggung, itu harus hati-hati. Karena apa? Walaupun sudah membaca buku, namanya renang itu sangat riskan untuk tingkat ke resikonya atau bahaya. Karena apa? Harus ada pengawasan, harus ada pelatih. Itu ditekankan. Ya. Di dalam buku itu tidak ada catatan. Walaupun belajar atau digunakan untuk latihan, tetap harus ada pendamping sebagai pelatihnya untuk mengawasi gitu. Ya. Oke, selamat saya sampaikan kepada Mas Yuli. Yang mudah-mudahan lancar dan bisa lulus dengan mudah dan ilmunya nanti bermanfaat untuk semua lapisan. Saya kira itu, Bu Setio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Masuka. Untuk selanjutnya ini saya yang terakhir. Ya, tadi sudah banyak diberikan masukan ya, tapi tetap saya akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin tadi belum disampaikan. Ya. Yang pertama, ini terima kasih kepada para penguji yang semuanya bisa hadir pada pagi hari ini. Prof. Dianto, Bapak Dr. Masuka, Bapak Doni, dan selamat ya, Zuli Frendianto. Ini semester berapa Anda? Ini masuk semester 7. Semester berapa? Masuk semester mau ke 7. Anda semester berapa? Ini semester 6. Hah? Ini masih semester 6 berarti. Semester 6 ya, berarti ya sedikit agak lambat ya, mestinya sudah selesai kemarin. Oke, tapi selamat kepada saudara. Nah, apakah Anda mempunyai pengalaman di renang atau Anda silakan ceritakan pengalaman Anda di bidang renang. Untuk bidang renang sendiri, dulu saya pernah tenggelam di Pantai Bandengan waktu masih SMA, kemudian di kuliah S1 saya sengaja ambil kepelatihan renang karena jurusan saya dulu PKLO. Di sana saya ingin bisa berenang yang pertama, yang kedua saya lihat untuk peluang renang sendiri sangat luas. Dan setelah itu masuk ke S2 di tesis ini, kebetulan saya melatih di beberapa klub di Semarang dan Jepara, dan kemudian saya ingin mengangkat tentang renang untuk tesis saya.
Oke ya, jadi latar belakangnya itu sebetulnya Anda yang bermasalah ya, pertamanya ya. Pernah tenggelam, kemudian masuk di FIK, belum bisa berenang dan sebagainya, dan akhirnya mengambil renang. Ya. Oke, untuk selanjutnya tadi ya, tentang tata tulis banyak sekali yang perlu Anda perbaiki ya, mulai dari sampul depan. Ya. Ini sudah tahun 2020, tapi di sampul depan Anda kok 2019. Iya, soalnya udah jadi lama. Belum diganti. Malah terus Anda daftarnya tahun 2020, sini sudah bulan ke-7 kan gitu, mau bulan ke-8 ya, belum Anda ganti. Itu di sampul depan aja Anda sudah tidak sesuai ya. Kemudian pada naskah itu juga banyak sekali yang perlu Anda perbaiki, ada penomoran-penomoran dan seterusnya. Oke, jadi penelitian Anda ini pengembangan modul pembelajaran ya, dalam bentuk buku ya tadi ya. Ya, Bu. Ya. Bagi pemula. Kira-kira, nah ini saya tanya, kira-kira kalau pemula itu belajar melihat buku dengan melihat video itu lebih mudah mana untuk memahami teknik? Lebih kanan. Kenapa kok Anda mengembangkannya tidak video atau buku dilengkapi dengan video atau video dilengkapi dengan buku? Kalau hanya buku itu, kalau orang yang belum pernah berenang agak sulit memang untuk mempelajarinya. Ya, tapi kalau dengan video, walaupun tidak ada bukunya, mereka ya. Nah, karena kalau video instruksional atau video pembelajaran itu ada penjelasannya. Setiap gerakan akan ada penjelasannya. Ya. Nah, mestinya yang dibuat adalah video pembelajaran atau video instruksional. Karena untuk pemula ini ya. Ya, kecuali kalau yang bukan pemula itu mereka sudah paham karena sudah mengalami, sudah pernah berenang. Tapi kalau untuk pemula yang belum pernah berenang yang seperti Anda katakan, itu ya agak susah. Ya. Kemudian juga tadi sudah ditanyakan, peristilahannya itu Anda untuk pembelajaran atau untuk pelatihan. Karena ini ya Anda bolak-balik istilahnya itu tidak konsisten. Kedua-duanya. Ya. Karena akan beda untuk pembelajaran dengan untuk pelatihan. Ya, jadi fokus Anda ini ke arah mana? Nah, kalau tadi Anda menyebutkan untuk pelatih-pelatih dan sebagainya, mungkin untuk pelatihan, bukan untuk pembelajaran. Kemudian di bab 1 ya, latar belakang masalah. Ya. Latar belakang masalah itu dipertajam. Saya juga agak bingung Anda. Nah, katanya penelitiannya Jepara, latar belakangnya Semarang, kan gitu. Di dua klub, Bu, Semarang dan Jepara, Bu. Semarang dan Jepara, ya. Nah, lebih banyak mana, yang Semarang apa yang Jepara? Kalau di sama-sama 2 klub, di Semarang 2 klub, di Jepara 2 klub. Kalau di latar belakang kan Anda banyak menyebutkannya di Semarang, ya. Nah, permasalahan Anda itu pada perenang pemula di Semarang apa di Jepara? Apa dua-duanya? Dua-duanya, Bu. Cuman dulu itu saya seringnya di Semarang, waktu kuliah kan saya juga melatih di Semarang. Jadi lebih ke di Semarangnya itu saya. Oke, kemudian Anda mengatakan ya, pemula itu kan ada berdasarkan apa? Usia, kalau Anda mengatakan 10 sampai berapa tahun tadi ya. Kalau menurut kelompok umur itu bukan pemula lagi kan gitu. Ya, Anda ngerti enggak? Kalau di renang itu ada nomor-nomor kelompok umur berapa saja?
Nah, ini kelompok umur yang apa yang Anda maksud? Ini kan menurut Anda sendiri. Anda buat kelompok umur sakarpe sendiri kan gitu. Ya. Tidak menurut yang di renang, kelompok umur renang itu ada ya. Kelompok umur berapa, kelompok umur berapa. KU4. Hah? KU5. Ya kalau KU4. Nah, KU4 atau KU berapa lah, Anda yang digunakan di sini yang mana? Ya, ini kurang begitu jelas juga ya. Yang Anda sebut pemula tadi usianya kok sudah usia ya, maksudnya 10 tahun lebih atau 10 tahun ya ke sana gitu. Oke, tadi lokasi penelitian berarti di Semarang dan Jepara ya. Nah, itu nanti perlu Anda sebutkan juga di bab 3 bahwa Anda ini meneliti di mana. Kemudian yang di bab 2 tadi sudah disampaikan tentang kerangka berpikir ya, atau kerangka teoritisnya perlu diperbaiki ya. Kalau itu kan masih prosedur penelitian yang Anda buat itu mestinya masuk di bab 3 bukan di bab 2. Ya, kalau di bab 2 itu kerangka berpikir ya, tadi dimulai dari permasalahan, solusinya bagaimana, kemudian setelah diberi solusi itu harapannya menjadi seperti apa permasalahan yang ada tadi, teratasi atau tidak, atau ya menjadi lebih baik atau menjadi lebih parah gitu kan. Kemudian langsung saja saya ke bab 4 hasil penelitian ya. Bab 4 itu Anda kata tulisnya tidak sesuai dengan pedoman ya. Nanti dilihat lagi pedoman penulisan yang tahun 2019. Oke, kemudian di bab 4 itu Anda tadi menyajikan di PPT, validasi oleh ahli. Hasilnya itu kuat, ya sangat kuat. Maksudnya apa? Kuat, sangat kuat itu. Ini kriterianya persen, Bu. Apa namanya? Kalau maksimal itu kan kok jadinya menjadi kuat, sangat kuat. Ya. Kalau validasi produk oleh ahli ya mestinya hasilnya itu valid atau tidak valid. Ya, valid, sangat valid, valid, ya. Kurang valid, tidak valid, kan gitu. Ya. Jadi walaupun mungkin ya tadi Anda menggunakannya istilahnya kok kuat, sangat kuat, itu akan membingungkan orang yang membaca juga gitu. Ya, jadi konsisten untuk penggunaan istilahnya. Kemudian yang bab 5 ya. Jadi bukan kesimpulan istilahnya tapi simpulan. Tapi Anda tidak menggunakan panduan ini, pedoman. Penulisannya Anda menggunakan yang mana? Yang apa, nyontoh kakak tingkat? Kebanyakan itu Bu, apa contoh kakak tingkat. Nyontoh kakak tingkat. Oh iya, tidak boleh nyontoh kakak tingkat. Pedomannya itu sudah ada, Anda harus menggunakan pedoman, ya. Jadi ini ya harus disesuaikan. Kemudian tadi saran penelitian, judulnya sudah bagus, saran penelitian. Tapi di situ isinya saran untuk peneliti, ya. Jadi kamu malah meragukan hasil penelitian Anda sendiri. Harusnya kan Anda memberikan saran, ya, kepada pelatih atau praktisi, kepada atlet dan sebagainya untuk menggunakan produk Anda kalau memang modul Anda ini bagus, valid, ya,
efektif gitu, Anda sarankan sarannya apa? Ya. Jadi kalau itu kan di situ malah justru melemahkan hasil penelitian Anda. Ya, sarannya itu malah justru melemahkan Anda. Itu saran untuk peneliti, harus memperbaiki ini, harus menguji ulang dan sebagainya. Ya, berarti Anda harus mengulangi lagi penelitiannya kan gitu. Kalau menurut saran yang di bab 5. Ya. Oke, jadi yang lain-lain nanti dilihat di naskah yang saya blok merah-merah itu ya, karena Anda kan ngirimnya ke saya dalam bentuk PDF, jadi merah. Jadi saya kiranya tadilah ya, nanti ya itu dari saya. Untuk yang lain idem dengan penguji-penguji sebelumnya. Bentar saya tulis hasil anunya dulu. Halo, Bu Setia. Ya. Nambah sedikit untuk Mas Yuli. Masih ada waktu sedikit, silahkan kalau ada yang ingin menambah. Mas Yuli, kamu malu-maluin aja. Pada saat kontrak pembimbingan dengan Pak Nasuka, kontraknya apa? Harus punya apa? Buku apa? Buku pedoman kan? Setiap bimbingan dengan saya harus punya itu dan dibaca, dipahami. Ya enggak? Nah, kenapa kamu kok masih ragu-ragu apa baleni penelitian web ya? Betul, Pak. Waktu di lapangan selalu mesti di lapangan tenis. Tak tunjukkan mana buku pedomanmu. Nah, setiap saya bimbing kan gitu kan. Nah, itu nanti kamu tidak konsekuen, itu namanya ya. Tidak percaya diri, Makanya kau harap tenggelam nih di laut karena memang kurang percaya diri ya kan. Atau terlalu overconfident mungkin ya. Oke, saya kira itu Bu Setia. Terima kasih. Terima kasih. Bentar, ini nilainya. Prof Ki, nilainya borangnya yang dikirim ke saya masih kosong, belum ada nilainya, Prof Ki. Iya dong, waduh payah. Angkanya saja dulu, enggak apa-apa. Oke. Oke, terima kasih, nilai sudah masuk Prof Ki, Pak Nasuka, Pak Doni, dan dari saya sendiri berdasarkan hasil penilaian ya para penguji tesis saudara Juli Frendianto dinyatakan dapat diterima, ya, lulus dengan catatan perbaikan, ya. Jadi aslinya lulus dengan banyak catatan perbaikan, tapi nanti di sini yang kami tulis lulus dengan catatan sedikit perbaikan. Waktu untuk perbaikan diberikan maksimal 3 bulan, ya. Saudara Juli sanggup memperbaiki tesis saudara dalam waktu 3 bulan? Sanggup. Apakah Anda sanggup?
menyelesaikan perbaikan dalam waktu 3 bulan? Sanggup. Sanggup. Oke, ini ada pernyataannya, nanti akan Anda tanda tangani, ya, akan saya kirim ke saudara, nanti saudara tanda tangan balik ke saya. Ya. Oke, selamat kepada saudara Zuli Frendianto. Ya. Anda dinyatakan lulus dengan tadi catatan perbaikan. Ya. Dan transkrip dan sebagainya bisa diurus kali ya. Nanti saudara yang minta, kemudian nanti yang ketua penguji melalui saya. Ya, saya yang mengirim ke ketua penguji. Oke, Bapak penguji, ya, ini Prof. Ki, Pak Doni dan Pak Nasuka, walaupun sudah mengirim nilai dan borang ke saya, tetap wajib menginput nilai melalui si tadi, ya. Di si tadi. Maaf, Bu Setia. Saya lihat di tadi nama si Juli. Halo. Halo, nggih. Oh, nggih, pun tak cek ada namanya, Bu. Nggih. Nggih. Oke, jadi tolong nilainya diinput di si tadi. Demikian ujian tesis atas nama saudara Zuli Frendianto. Saya nyatakan selesai dan dengan bacaan alhamdulillah saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin keluar, Bu Setia. Terima kasih. Segera diperbaiki ya. Jadi kalau lewat 3 bulan Anda mengulang ujian lagi. Ya, resikonya seperti itu. Nanti belangkonya saya kirim ke Anda. Kalau sudah Anda tanda tangani, dikirim balik ke saya. Bentuk print di scan ya, Bu? Gimana? Dalam bentuk print-printan di scan ya? Print-printan di scan boleh. Itu bentuknya kan Word ya. Nanti bisa Anda tanda tangani langsung atau Anda scan ya. Boleh dikirim dalam bentuk PDF atau JPEG. Oke. Oke, saya izin keluar. Terima kasih, Bu Setia.